PKB menang. Siap 2024 Pak Haji. Siap lawan kami Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kuningan hari ini sengaja mengadakan acara yang kami sebut dengan istilah acaranya tumpengan dan yatiman. Tumpengan artinya kami hari ini merayakan tasyakur kepada Yang Maha Kuasa karena PKB sudah 25 tahun. Dan tadi simbolisasinya teman-teman media sudah lihat, kita bikin tumpeng 25, sehingga tumpeng itu memberikan simbol bahwa kita berusia 25 tahun. Dan yatiman, alhamdulillah juga kami sangat bersyukur di hari ulang tahun PKB yang ke-25 di Kabupaten Kuningan kita bisa berbagi dengan anak yatim. Anak yatim dari seluruh dapil, representasi saja memang tidak banyak, tapi paling tidak ini adalah simbolisasi bahwa PKB insya Allah akan senantiasa hadir di tengah-tengah anak yatim, akan peduli kepada anak yatim, karena itu adalah perintah agama dan itu juga adalah kepedulian sosial yang harus terus ditingkatkan dan galakan. Nah, kemudian saya juga perlu sampaikan sahabat-sahabat media bahwa harlah PKB yang ke-25 ini memang rangkaiannya cukup banyak. Kami di PKB Kabupaten Kuningan, pertama kami mengikuti resepsi harlah PKB ke-25 secara nasional di Stadion Manahan Solo. Kemarin kita sebanyak 5 bus kita berangkat ke sana, belum mobil-mobil kecil yang tidak saya bisa hitung karena memang masing-masing kader pengurus yang ada yang bawa mobil kecil ke sana. Berangkat ke Solo untuk apa? Untuk kita menyatukan tekad, untuk kita merayakan sebuah kebanggaan kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-20. Dan di sana itu kami mendapatkan tugas khusus dari Ketua Umum kami, Gus Muhaimin, apa yang disebut dengan dekrit 6 dekrit Ketua Umum. Perintah Ketua Umum dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Tadi sudah saya sampaikan dalam acara, dalam sambutan saya sebagai sebuah pengulangan saja atas dekrit Ketua Umum PKB. Dan setelah itu kami di beberapa titik melaksanakan biasa ciri khas PKB, yaitu food bank. Di beberapa titik kita lakukan itu, dan salah satunya hari hari Jumat kemarin, bukan hari Jumat, hari yang di sana itu hari Rabu ya, hari Rabu kita hadir di Dapil 1 di wilayah utara, di wilayah selatan di Ciniru, di Hatara. Itu insya Allah akan terus kita lakukan karena itu menurut kami adalah bagian dari tirakat politik, bagian dari upaya ukhrawiyah untuk kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pemilu berjalan lancar, pemilu berjalan aman, tertib, dan juga pastinya PKB menjadi pemenang di Kabupaten. Nah, besok insya Allah semoga saja kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, masih ada agenda yang akan kita laksanakan. Kita ingin ketemu dengan para ajengan Kuningan dan mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat media juga akan diinformasikan. Pak, dengan kondisi 245 miliar tidak terrealisasi oleh pemerintah daerah, itu gimana Pak untuk PKB sendiri Pak? Fraksi PKB yang mendapat tugas dari DPC PKB Kabupaten Kuningan telah ikut terlibat dalam proses pembahasan di gedung DPRD terkait dengan utang, bahasanya ya, utang pemerintah daerah di tahun 2022, yaitu sebesar kurang lebih 245 miliar. Dan pemerintah daerah bersinergi dengan DPRD telah melakukan ikhtiar upaya untuk apa? Untuk menyelesaikan utang-utang itu. Dan terinformasi pada saat rapat terakhir di Badan Anggaran, utang-utang itu yang belum terselesaikan itu satu adalah BPJS
yang angkanya kurang lebih 39 miliar lebih. Yang kedua, beberapa kewajiban pemerintah kepada aparatur sipil negara yang itu juga tahap demi tahap sedang diselesaikan. Jadi dari 245 miliar ini, menurut penjelasan pemerintah daerah, dan itu terus kita diskusikan dengan pemerintah daerah, tinggal kurang lebih 40 sampai 50 miliar lah yang belum terselesaikan. Dan insya Allah itu akan selesai di tahun 2023. Nah, PKB pastinya terus melakukan sinergi dengan pemerintah. Bagaimana agar kewajiban pemerintah, karena itu adalah kewajiban pemerintahan. Jadi bukan hanya kewajiban bupati, bukan hanya kewajiban sekda, tapi juga kewajiban kita sebagai penyelenggara pemerintahan untuk kemudian bersinergi dengan pemerintah agar persoalan-persoalan di tahun 2020 ini selesai di tahun 2020. Ya. Kemudian Pak melihat bermunculan destinasi wisata baru di kawasan Palutungan atau sekitarnya, perlu moratorium nggak sih Pak? Wilayah Palutungan itu? Saya justru malah PKB justru malah menyorot dan mendorong pemerintah daerah untuk secara seksama segera melakukan pembahasan tentang RDTR. PKB malah menyoroti itu. Kenapa? Karena semuanya pembangunan di bidang apapun, apakah itu di bidang wisata, apakah itu di bidang pembangunan lain, pada saat mau melakukan pembangunan justru harus ada sandaran hukumnya yang jelas, tegas, dan itu produk bersama pemerintah dengan DPRD, apa yang disebut dengan tadi RT/RW. Sudah ada sebenarnya political will pemerintah untuk merubah atau mengganti atau menyempurnakan RT/RW. Karena RT/RW kita yang sudah usianya lumayan cukup lama itu sudah tidak update lagi dengan kondisi Kuningan sekarang. Karenanya PKB terus akan mendorong pemerintah untuk segera kita membahas dengan DPRD tentang Perda RT/RW. Nanti setelah RT/RW itu selesai, turunannya kita akan dorong kepada pemerintah untuk membentuk Perda RDTR, rencana detail tata ruang. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita, pemerintah, masyarakat, investor dan seterusnya, sandarannya harus ada sandarannya. Sehingga sekarang juga kita mau bicara di mana orang sandarannya belum ada. Apakah itu melanggar atau tidak? Ya melanggar dari mana? Orang sandarannya juga belum ada. Nah, oleh karena itu maka kami PKB mendorong pemerintah bersama DPRD segera selesaikan apa yang disebut dengan Perda RT/RW. Terakhir kapan Pak pembahasan RT/RW Pak? Ini kan disebutkan belum update juga Pak. Tahun kemarin kalau tidak salah itu rancangan RT/RW disampaikan kepada DPRD. Tapi kemudian diambil kembali karena harus ada penyesuaian dengan dengan provinsi. Nah, sampai hari ini belum ada update-nya. Belum ada review RT/RW sama sekali itu? Ya, artinya kita masih menunggu. Apakah pemerintah bisa tahun ini menyampaikan kepada DPRD? Dari tahun berapa Pak? Dari tahun berapa? Tahun kemarin ya, tahun 2020. Tahun yang lalu lah. 2021 Pak. Iya, pemerintah itu sudah punya political will sebenarnya untuk segera membentukkan RW. Entah persoalan detailnya seperti apa, tapi yang kami tahu bahwa itu harus disinkronisasi dengan provinsi RT/RW. Pandangan PKB Pak, idealnya gimana sih Pak konsep pengembangan ataupun penataan untuk wisata di kaki gunung? Kalau Semeru? kami punya pandangan bangun Kuningan itu, ya pertama sebenarnya sahabat saya Kang Haji Anwar pernah menyampaikan dalam sebuah forum, ini Kuningan itu mau jadi kabupaten apa sih sebenarnya? Mau jadi kabupaten pendidikan, mau jadi kabupaten wisata, mau jadi kabupaten apa sebenarnya? Nah, ini yang sebenarnya belum tercermin. Dulu kita pernah diskusi di PKB, gimana kalau Kuningan ini menjadi kabupaten budaya. Kabupaten budaya. Yang ini otomatis. Kenapa PKB punya pandangan ini?
Karena pertama, kalau Kuningan menjadi kabupaten wisata, sebenarnya di Jawa Barat di wilayah berdekatan dengan Kuningan belum bisa bersaing dengan wisata-wisata yang sudah levelnya nasional bahkan internasional, seperti misalnya Pangandaran. Ini kan satu hampara dengan kita. Kecuali kalau kita akan mampu bersaing dengan wisata-wisata yang sehamparan dengan kita dan itu sudah levelnya nasional bahkan internasional. Nah itu satu. Sehingga kemudian yang kedua, Kabupaten Pendidikan kita sepakat, kita setuju dengan seluruh stakeholder dan juga komponen masyarakat bahwa pendidikan kita setahap demi setahap terus harus kita tingkatkan. Infrastrukturnya harus kita tingkatkan. Masih banyak sekolah-sekolah yang rusak di mana-mana. Betul tidak? Masih ada sekolah-sekolah yang SDM-nya belum sempurna. Masih ada kepala sekolahnya, gurunya ada PRD 1, semuanya misalnya guru-guru yang honorer. Ini kan artinya masih harus dibenahi. Kita sepakat itu perlu dibenahi. Artinya pendidikan kita harus dibenahi. Bagaimana caranya? Syukur-syukur kalau nanti masuk ke dalam level apa yang disebut dengan banyak orang kabupaten pendidikan, nggak masalah. Tapi bukan target itu. Target kita adalah bagaimana memberikan perhatian, menyempurnakan proses pembangunan dan juga SDM pendidikan. Nah, tapi kalau bicara budaya, sebenarnya itu sudah di dalamnya banyak. Budaya pasti akan juga memikirkan pendidikan. Budaya pasti juga akan memikirkan wisata. Walaupun wisatanya hanya wisata lokal, wisata desa yang ada di kita. Sumber daya sumber daya alam Kuningan memberikan sebuah kondisi yang itu sebenarnya bisa dikembangkan untuk wisata. Tapi ruang lingkupnya atau kerangka makronya adalah budaya. Menurut PKB adalah seperti itu. Terakhir Ketua, Pak, existing budaya Kuningan yang memotivasi PKB untuk menjadikan Kuningan kota budaya tuh apa Pak? Salah satunya adalah angklung. Angklung itu kan kalau kita mau dalami itu adalah budaya yang sudah bibitnya ataupun cikal bakalnya itu Kuningan. Kalau kita mau dalami itu. Dan kalau Kuningan menjadi salah satu kabupaten budaya dan salah satu kabupaten budaya, salah satu budaya yang kita kembangkannya misalnya angklung, itu saya yakin akan memancanegara. Dan kalau itu menjadi ikon Kuningan, tidak menutup kemungkinan bukan hanya nasional, bukan hanya regional, tapi mungkin mancanegara akan memberikan perhatian kepada Kuningan. Dan itu kesempatan kita membangun Kuningan. Ketua, tadi terakhir ada teriakan siap lawan Aceh Purnama, bisa diperjelas, dipertegas atau ya, itu saking semangatnya akan motivasi. Jadi hari ini PKB berharla dan hari ini PKB berterima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat partai politik, bahkan saudara saya Pak Acep, Pak Bupati Kuningan, Pak Yatudo, Wakil Bupati Kuningan, Pak Mulani, Wakil Bupati DPR, dan seluruh pimpinan partai politik memberikan ucapan selamat kepada kita. Itu penghormatan kepada kita. Jadi kita ini sedang mensyukuri 25 tahun PKB dan ini akan menjadi spirit kita untuk bagaimana membesarkan dan mengenangkan PKB yang ada. Berarti bukan Acep Purnama aja Pak, Acep Sutisna mungkin ya Pak. misalnya PKB, PKB, bangkit solid,